yang bungsu ini sama Babe nih tinggalnya. Nah sepanjang ini pendengaran Babe makin turun nih ya Kak, sehingga banyak konflik yang terjadi dari pendengaran kagak nyambung gitu ya, dan makin runcing nih sampai sekarang sudah nggak ngomong sekian bulan gitu ya. Nah saya sebagai kakak mau menjembatani ya, tapi kayaknya adikku ini punya hati yang keras gitu ya, nggak mau jembatani. Nah ini minta saran nih Kak, saya sebagai kakak ada dorongan-dorongan sih dari Tuhan ya untuk berusaha gitu mendudukkan mereka ya, apapun resikonya mungkin, tapi aku perlu konfirmasi mungkin Kak Budi atau apa pernah ngalamin situasi seperti ini. Bagaimana Kak? Thank you Kak. Ya saya pikir pertama ya saya percaya kuasa doa ya. Jadi artinya orang itu bisa berkonflik itu karena hatinya keras, hatinya memikirkan dirinya sendiri gitu dari pandangan manusianya. Nah, apa yang kita mungkin kalau mau terlibat di dalam keluarga untuk bisa memulihkan hubungan ya kita mendoakan baik kepada orang tua atau mungkin kepada adik kita yang mungkin merasa dirinya ditolak gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua ya prosesnya perlu dibicarakan ya, melayani dulu satu persatu kan, terutama adik itu perlu mengalami dulu perjumpaan dengan Tuhan bahwa hidupnya berharga, yang tadi seperti disampaikan bahwa dia bukan orang yang tidak ada satu orang pun yang lahir di dunia ini secara kebetulan. Semua pasti ada di dalam rancangan Tuhan yang baik. Nah, ketika kita bisa terima kebenaran itu, dia akan melihat situasinya akan dari sudut pandang yang berbeda. Dan dengan cara demikian ya mungkin akan lebih mudah diberi pengertian ya. Tapi saya percaya itu tidak semudah yang kita ngomong di tempat ini, karena setiap luka itu perlu dibereskan dulu, baru kemudian kita bisa mengalami satu breakthrough dan kemenangan. Jadi ya benar ya tadi ya, dia harus beres dulu dengan Tuhan, melihat bahwa kehidupan dia itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan yang memiliki maksud. Dan kalau misalnya dia mendengar bahwa itu adalah untuk sebelumnya dia adalah anak yang tidak diharapkan, tapi kemudian toh sebenarnya orang tua menyayangi dia gitu ya, maka itu banyak terjadi, bukannya hanya satu orang ini saja, itu banyak terjadi. Mungkin banyak ibu-ibu begini, aduh padahal udah ini ya kok jadi kebobolan apa segala macam, itu kan sebenarnya dia tidak berharap ya. Begitu anak itu lahir gitu ya, itu sayangnya gitu ya, sampai suka digodain gitu kan ya. Tuh lihat tuh sekarang, nyesel gak kalau misalnya waktu itu nggak lahirnya anak ya kan ya, iyalah ini sayang banget gitu. Jadi orang tua tuh banyak yang kayak begitu gitu ya, dia nggak mau nambahin lagi, tapi begitu dikasih sayang gitu loh. Nah ini adalah satu jenis yang seperti itu. Jadi kita perlu berespon benar, jangan sampai begitu dianya berbuat sesuatu yang nggak benar kita balas dengan nggak benar. Itu kan kita menyalahi apa yang Tuhan inginkan. Kalau dia berbuat yang benar atau berbuat jahat sekalipun, kita perlu untuk melakukan hal yang baik pada dia, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah hal yang lain adalah orang tua ya, apalagi udah telinganya sulit untuk mendengar, itu perlu dimaklumi dan dipahami. Kita yang masih muda-muda apalagi mengenal Tuhan, bless mereka, kehidupan mereka. Oleh karena Tuhan mau untuk kita ya menghormati mereka, menghargai mereka. Oleh sebab itu kita harus lakukan firman itu, dan biarlah Pak Antoni ini ya sebagai anak Allah ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena Bapa akan disebut anak-anak Allah ya. Ya teruskan ya Pak, minta hikmat dari Tuhan, dan pasti Tuhan akan campur tangan dalam semua hal ini. Amin. Ya, thank you Kak. Nanti tolong didoakan ya Kak ya, supaya aku cari memang sebelum Natal ya, karena satu nongol satu keluar gitu ya. Aku sering pergi sama papiku seminggu 2 kali gitu ya, dan saya udah lakukan nih untuk internalisasi ke Babe. Saya juga bilang ada perkataan dia juga salah, walaupun orang tua kadang-kadang ada porsi salah.
Jadi hal-hal sederhana, karena kupingnya nggak denger itu, dia menganggap adik saya kalau ngomong tuh bentak-bentak mulu gitu loh. Padahal karena memang dia nggak denger kan. Iya, ini iblis curi ya, komunikasi, hubungan. Ya, di satu sisi aku sudah pendekatan ke Babe nih, tapi adikku nih yang dia nggak mau ya untuk buka celah ya untuk saya masuk. Berapa kali kalau ketemu dia jaga jarak, karena dia tahu nih saya mau masuk ke area ini, Kak. Minta didoakan ya, Kak ya. Ya. Kita bisa doakan sekarang, Mas Bud. Yuk, mari. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa, kami mau perkumpulan dari Antoni di hadapan Tuhan yang mau menjadi alat Tuhan untuk mendamaikan dia dengan mendamaikan adiknya dengan papa orang tuanya ya Tuhan. Kami percaya hari ini kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada kelembutan hati sehingga masing-masing bisa membuka hati dan memberikan respon yang benar. Dan kami mendoakan supaya hati yang luka, hati yang merasa dibedakan dan atau ditolak ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia mengalami kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan dia bahwa setiap orang adalah berharga di mata Tuhan, dan biarlah kebenaran ini yang membawa dia bisa kembali dipersatukan dalam keluarga dan berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya Tuhan. Bapak, secara manusia mungkin ada banyak tantangan, tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan dan kami percaya di situ ada karya Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan. Terima kasih Engkau pakai Antoni Tuhan, perkataan, hikmat dan doanya, sehingga lewat apa yang dia kerjakan karya Tuhan boleh nyata, namamu boleh dipermuliakan, karena ada satu pemulihan dalam satu hubungan keluarga ini terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Lalu kita ya membereskan hati anak-anak atau saudara atau cucu kita di rumah kalau dia merasa tidak diperlakukan dengan baik. Kalau dia merasa tidak beres hatinya, berarti ada sesuatu yang kurang dia rasakan di rumah. Sehingga perlu pemberesan itu segera dilakukan, karena lama-lama bertumpuk hati yang kecewa tadi, kemarahan atau iri hati, itu akan menimbulkan dosa baru. Nanti di luar rumah dia akan memperlakukan orang lain juga sedemikian, karena apa yang kita terima biasanya itu yang kita keluarkan. Apa yang kita dapatkan biasanya itu yang kita hasilkan ke orang lain. Sehingga apabila kita mendapatkan kecewa, tidak adil, kita marah, kita iri hati, nanti pun saat kita di luar memimpin atau memperlakukan orang lain juga menjadikan seperti itu. Kita jadi tidak adil, kita memperlakukan orang lain itu tidak baik-baik, kita semena-mena gitu. Sehingga perlu pemberesan segera. Kalau kita segera membereskan yang tidak benar atau kecewa yang ada di dalam diri anak-anak atau ponakan atau siapapun di rumah kita, kalau itu dibereskan, maka dia pun akan berperilaku yang seutuhnya, yang baik terhadap orang lain. Oke teman-teman.